Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Eh, belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Husyain, NIM 2019 10 10 10 10. Nama saya Muhammad Rizal Mutahuddin, NIM 2019 10101027. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang survei lokasi potensi PLTMH pada mata kuliah turbin angin dan air. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang lokasi survei yang kami survei, yakni terletak di daerah Jember, Kecamatan Patrang, di Kabupaten Jember, yakni di titik ini di Sungai Bedadung. Waktu surveinya yakni adalah jam 8 sampai jam 12 siang, tanggal 4 September 2022. Untuk visual lokasinya yakni seperti ini. Jadi ini visual tempat kami survei seperti ini. Kemudian untuk metode pengukuran head atau ketinggian dari air, kami itu menggunakan metode ini, head measurement, dengan menggunakan busur tembak untuk menentukan kemiringan. Jadi berdasarkan kontur lokasi sungai, setelah kami survei itu harus membagi 3 titik. Jadi ada titik A, B, B, C, dan C, D. Soalnya di titik B ini ada tebing, jadi kami akan mengukur ketinggian tebing AB, kemudian mengukur ketinggian lagi pada titik BC. Jadi dari titik B ke titik C, kemudian kami mengukur lagi ketinggian dari titik C ke titik D. Jadi kami mengukurnya menggunakan benang dan juga busur tembak. Nah, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, kami itu mendapatkan data lapangan sebagai berikut, yakni sudut kemiringan lereng yaitu pada titik A ke B yakni 30,9 derajat dan panjang kemiringan lerengnya itu 19,26 meter. Kemudian BC itu 10,59 derajat dan panjang kemiringannya itu 60,86 meter. Kemudian CD yakni kemiringannya itu sekitar 20,41 derajat dan panjang kemiringan lerengnya itu 18,35 meter. Nah, jadi setelah kami gambar menggunakan bantuan SolidWorks, yakni dari titik A ke titik B, jadi itu ada tebing seperti ini. Nah, itu kami mengukur ketinggian, kami berdiri di atas tebing, kemudian kami melontarkan batu yang ditalikan pada tali kasur, kemudian kami lontarkan dan tali kasur tersebut kami ambil kembali, kemudian kami hitung, yakni panjangnya sampai ke bawah itu 19,26 meter, dan kami juga menggunakan busur. Kemudian kemiringannya itu ternyata 30,9 derajat. Dan begitu pula kami mengukur titik B ke C dan C ke D. Jadi menggunakan tali dan busur. Jadi seperti ini lebih detailnya dari titik B ke A. Dan kami nanti ada busurnya seperti ini diarahkan ke tali, disejajarkan. Begitu pula dengan B, C, dan C, D. Kemudian setelah dianalisa dengan menggunakan metode grafis dan bantuannya itu dari SolidWorks, kami mendapatkan hasil sebagai berikut, yakni ketinggian relatif titik A terhadap titik B maupun B terhadap A itu sekitar 8,26 meter. Kemudian titik C terhadap titik B ataupun titik B terhadap C itu sekitar 4,77 meter. Kemudian dari situ kami juga mendapatkan head yang maksimum yang bisa digunakan yakni sekitar 6,06 meter. Kemudian ketika kami buat penstock misalnya dari titik A menuju titik D, itu mungkin bisa dibuat tapi harus menembus lereng dan panjang penstocknya itu hampir 100 meter, yakni 93,74 meter. Nah, jadi maksimum headnya itu jika dikonversi menjadi feet itu sebesar 19,88 feet. Kemudian setelah itu kami juga melakukan pengukuran debit di sungai tersebut menggunakan metode 5 bucket. Nah, jadi itu kami mencari salah satu di pinggir sungai itu yang bisa kami pakai airnya itu dimasukkan ke dalam wadah dengan ukuran 14,5 cm dan tingginya sekian.
wadahnya. Kemudian kami catat waktunya saat air masuk sampai full itu sekian, 0,4, 0,3 dan rata-ratanya itu 0,37 meter kubik per second. Kemudian kalau dikonversi menjadi galon per menit yakni sekitar 5.000-an, 5.800. Dan begitu pada wadah tersebut airnya itu mengalir dengan kecepatan 11,2 meter per second. Nah, ini untuk perhitungan debitnya dan perhitungan kecepatan alirannya yang menggunakan perhitungan sederhana. Kemudian ketika kami estimasi powernya yang mungkin bisa didapat dengan debit yang kecil itu, kami mendapatkan 11.700 watt dengan maksimum head 19,881 kaki. Untuk rumusnya seperti ini, head feet dikali flow GPM per 10. Kemudian setelah itu kami juga melakukan wawancara fluktuasi ketinggian air sungai. Kami melakukan hal ini yakni untuk mengetahui kira-kira ketinggian untuk peletakan rumah turbin itu setinggi apa dari permukaan air yang paling rendah. Dan ternyata setelah kami melakukan wawancara, air itu tidak pernah naik lagi dikarenakan memang sungainya itu tidak pernah kebanjiran sudah. Jadi kami itu berdasarkan wawancara tersebut, kami itu membuat 3 skenario terhadap peletakan rumah turbin dari hasil wawancara tadi. Jadi ada 2 meter, 4 meter, dan 1,5 meter dari permukaan air. Dan di setiap skenario tersebut, kami juga mengestimasi power yang mungkin kami dapat dengan jumlah debit yang sama, yakni sekitar 5.000 GPM. Dan yang paling maksimum yang bisa kami gunakan yakni adalah rumah turbinnya itu di atas permukaan air 1,5 meter. Dan mengapa headnya ini hanya 4,4 sedangkan yang tadi 6 meteran? Karena kami sudah memperhitungkan kolam penenangnya ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada kolam penenang, kemudian ada rumah turbin. Jadi sebelum ke rumah turbin itu ada penstock juga langsung mengarah ke sungai yang ada di titik AB. Nah, jadi seperti itu. Jadi berdasarkan skenario pembangunan 3 seharusnya seperti ini. Panjang penstoknya dari kolam penampungan ke kolam penampungan maksud saya, ke kolam penampungan, kemudian panjang penstoknya ke rumah turbin, jumlah penstoknya yang kami gunakan, kemudian juga diameter penstoknya dan lain sebagainya. Hingga kami mendapatkan gross power yang mungkin kami bisa gunakan yakni sekitar 48.000 watt. Tapi tidak mungkin sebesar itu, soalnya akan ada head loss pada pipa penstoknya. Jadi kami menghitung ulang kembali atau mendesain ulang kembali penstoknya. Jadi setelah kami hitung kembali penstoknya yakni untuk head loss paling kecil yakni penstoknya pada 323 mm. Nah, pada 323 mm tersebut kami menggunakan jumlah penstok 5 buah. Jadi seperti ini, 1 2 3 4 5. Kemudian diameternya 323 mm. Kemudian dari penstok tersebut energi yang kami dapatkan yakni setara 3,4 meter. Itu sudah paling maksimum. Jadi berdasarkan analisa tersebut efisiensi penstok yakni sekitar 70%. Kemudian kami di sini juga melakukan pemilihan jenis turbin yang bisa kami bangun. Dari hasil yang kami dapatkan ketika headnya hanya 3,4 meter, kemudian debitnya sekian, maka yang bisa kami bangun yakni adalah di sekitaran cross flow. Jadi kami selanjutnya akan mendesain jenis cross flow-nya. Dan akan dijelaskan oleh teman saya Miftah. Nah, berdasarkan perancangan penstock, maka didapatkan hasil seperti di bawah ini. Untuk debit sekitar 1,35 meter. 1,35 meter per second, head maksimum 4,4 meter, diameter turbin 0,75 dan sebagainya. Nah, tahapan berikutnya adalah mencari nilai kecepatan air yang keluar dari nozzle dengan asumsi efisiensi nozzle sebesar 95%.
dan height maksimum sebesar 4,4 meter. Nah, untuk didapatkan kecepatan sebesar 8,82 meter per second. Tahapan berikutnya adalah mencari kecepatan tangensial luar runner dengan menggunakan kecepatan air saat keluar dari nozzle serta sudut serang nozzle. Biasanya sudut serang nozzle yaitu sebesar 16 derajat. Nah, didapatkan U sama dengan 4,23 meter per second. Tahapan berikutnya adalah mencari nilai kecepatan spesifik turbin berdasarkan pemilihan dimensi diameter luar turbin serta kecepatan tangensial, maka N sama dengan 107 rpm. Untuk menentukan parameter suhu turbin, maka hal pertama yang dilakukan adalah menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi adalah sebesar 0,164. Selanjutnya adalah jarak antar suhu. Jarak antar suhu yaitu 0,08 meter. Berikutnya penentuan radius gelembungan suhu M sama dengan 0,12 meter. Berikutnya menentukan banyaknya suhu yang dipakai yaitu sebanyak 19 suhu. Nah, kesimpulan dari desain turbin, diameter luar sebesar 0,75 meter, diameter dalam 0,5 meter, lebar runner 1,65 meter, sudut alfa atau sudut serang nozzle 16 derajat, sudut beta 30 derajat, kelengkungan sudu atau R 0,12 meter, jarak antar sudu 8 cm, jumlah sudu yaitu 19 buah. Nah, ini hasil dari desain turbin dengan variabel-variabel tadi. Nah, untuk daya turbin yang dihasilkan yaitu sebesar 33,8 kW. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil survei serta perhitungan didapatkan energi minimum turbin yang dapat dihasilkan sebesar 33,8 kW dengan kecepatan putaran turbin sebesar 107 rpm. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.